Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Semangat, semangat. Kasih apa teman adik? Kasih W, kasih O, kasih W. Kau keren, kau keren, kau keren, kau keren. Thank you, Ben. You welcome, lagi. Let's play. Which position will our teacher? Good morning, miss. Good morning, student please. Ada yang tidak hadir hari ini sekretaris? Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Marani. Marani keterangannya apa? Apa? Ada lagi selain Marani? Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Kamu harus tahu dulu apa capaian yang harus kita capai dan tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Perhatikan, ada yang bisa membaca satu orang untuk capaian pembelajaran? Raise your hand. Ya, Agusman, silakan baca keluar suara. Peserta didik. Serta didik mampu sanggup mengidentifikasikan konsep komunikasi dengan K dan berbagai Tools. tools K. 2. Menjelaskan prinsip input makna dalam sistem K. 3. Menggunakan fungsi Chatbot. chatbot Sederhana. sederhana. 4. Menganalisis konsep klasifikasi dalam K. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Pada pembelajaran kita kali ini, kamu nanti harus bisa mengidentifikasi konsep komunikasi. Komunikasi dengan apa? K itu. K itu disebut dengan AI. Pernah dengar kata AI? AI itu kepanjangan dari Artificial Intelligence. Kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kecerdasan artifisial, disingkat dengan KA. Kalau intelligent artifisial disingkat dengan AI. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disingkat dengan K. Jadi kalau Miss bilang KA itu sama artinya dengan Kemudian toolsnya. Selanjutnya bisa menjelaskan prinsip input bermakna dalam sistem AI tadi atau KA tadi. Selanjutnya menggunakan fungsi chatbot sederhana. Nanti kita di sini dituntut untuk membuat sebuah proyek ya. Nanti kamu harus presentasi. Selanjutnya bisa menganalisis konsep klasifikasi dalam K itu. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajarannya? Ada yang bisa satu orang membaca tujuan pembelajaran? Raise your hand. Iya, Fitra, silakan berdiri. Tujuan pembelajaran 1. Peserta pelatihan mengidentifikasi konsep komunikasi melalui tools KA. 2. Peserta pelatihan menghubungkan, memberikan input bermakna ke dalam sistem KA. 3. Presentasikan menggunakan Peserta pelatihan menggunakan chatbot chatbot sederhana sebagai alat alternatif. Oke, sudah beri tepuk tangan dulu. Untuk tujuan pembelajaran turunan dari capaian pembelajaran kita. Jadi kamu dituntut nanti bisa mengidentifikasi konsep komunikasi menggunakan KA. Selanjutnya menghubungkan dengan memberikan input bermakna pada KA itu. Selanjutnya bisa menggunakan chatbot sederhana. Yang tadi Miss bilang nanti kita akan membuat proyek dan kamu akan presentasi. Baiklah, persepsi. Sebelum kita lebih lanjut mendalami pembelajaran hari ini, coba kamu bayangkan bagaimanakah kalian bisa memperkenalkan diri di media sosial. Pernahkah kalian memperkenalkan diri? Memperkenalkan
Nah, untuk memperkenalkan diri di media sosial itu dengan cara membuat sebuah video. Nanti hasil videonya kamu posting ke dalam sosial media yang kamu miliki. Nah, kita ice breaking dulu. Dalam kehidupan sehari-hari ada sebab dan akibat. Jadi contoh, kalau saya tadi handphone, saya bisa menelpon Rizky setiap malam. Atau kalau saya sebuah handphone, saya bisa membuat sebuah konten di platform TikTok. Ada sebuah alat, ada sebuah manfaat. Terserah manfaatnya kamu mau pilih apa. Bisa? Kalau saya speaker, Saya mini. ya Agusman. Kalau saya speaker, saya bisa mengeluarkan suara yang lebih merdu. Ya, oke, teman. Kalau saya komputer, Bobby. Kalau saya komputer, Bobby. Saya bisa main komputer. Saya bisa main komputer. Apalagi manfaat komputer, ya Rizky? Kalau saya komputer, saya bisa menyelesaikan masalah. Iya, tepuk tangan untuk. Oke, cukup ya streamingnya ya. KA itu apa saja? KA atau kecerdasan artifisial adalah sebuah media yang di dalamnya memiliki kecerdasan untuk mengerjakan sesuatu. Yang menciptakan siapa? Manusia. Jadi level tertinggi AI itu atau KA itu atau manusia? Manusia. Mana lebih tinggi derajatnya? Lebih hebat derajatnya? Manusia atau robot? Manusia. Manusia. Kenapa manusia? Menciptakan robot. Iya, kalau tidak ada manusia, Tidak ada tidak bisa manusia. tercipta. Karena penciptanya adalah Manusia. Jadi apapun ceritanya, yang paling hebat itu adalah Manusia. Manusia, user atau pengguna ini adalah memiliki akal dan pikiran sehingga terciptalah sebuah yang namanya teknologi. Nah, contoh AI atau apa saja pernah dengar Gemini? Pernah dengar ChatGPT? Atau pernah dengar Cici? Siapa yang sering menggunakan Cici? Ya, biasanya kalau ada tugas kau tinggal foto dan jawabannya tidak semua benar. Bukan Iya, Miss. Buat apa? bukan buat Jadi buat apa? Boleh foto. Emang di Cici bisa edit video atau foto? Bisa. Oke, nah itu adalah contoh AI. ataukah contoh kalau chatbot itu adalah AI yang diperuntukkan untuk teks, menghentikan teks. Contohnya tadi ada ada ChatGPT, kemudian ada Tinci, ada Cici dan lain sebagainya. Miss rasa kamu sudah mengenal itu semua, ya. Kemudian ada KA juga text to speech. Maksudnya itu adalah sebuah teks berubah menjadi sebuah suara. Nah, nanti di proyek kita, kamulah nanti akan membuat sebuah proyek. Sebuah teks itu bagaimana caranya supaya teks itu bisa bersuara dan memiliki gambar atau visual. Ya. Kemudian, apa contohnya? Contoh untuk text to speech. Nah, kita bisa ketik pipit AI. Nah, ini nanti ya. Ketika kamu klik, nanti hasilnya seperti ini. Nah, hampir mirip dengan desainnya hampir mirip sedikit dengan Gemini, ya kan? Nah, kamu tinggal klik ya atau mulai gratis, nanti masukkan ke akunmu. Akun semua handphone pasti ada akun Google, ya kan? Ada yang email bukan? Kalau nggak ada email pasti ada email orang tuamu. Mendaftarkan sebuah handphone pasti menggunakan akun Google. Jadi nanti kamu klik mulai gratis, kemudian catatkan akunmu di dalam, masukkan passwordmu. Selanjutnya nanti akan terbuka fitur-fitur
fitur dari sebuah aplikasi atau PPTI ini tadi. Kita semalam sudah bagi kelompok kan? Sudah, Bi. Ada berapa kelompok semua? 4. Kelompok satu dimulai dari mana? Miss. Ini kelompok satu. Ini kelompok dua. Iya, Miss. Kelompok tiga dan kelompok 4. Jadi tugasmu adalah cari AI yang bisa menciptakan sebuah teks menjadi sebuah suara. Tadi salah satunya Miss sudah kasih PPTI. Jadi yang mau menggunakan PPTI boleh, yang menggunakan AI lain juga boleh. Kalau itu 25 menit diskusi. Ya? Jadi, Oke. Kelompok berapa sekarang yang bisa presentasi? kelompok 2, Miss. Kelompok 2 dulu. Iya, Miss. Ayo silakan maju semua kelompok 2, presentasikan hasil proyekmu. Kalian sudah kirim videonya ya. Salam untuk kita dulu. Selamat pagi semua. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kami Sebuah teks, sistem sebuah teks sebuah teks ke dalam dalam sebuah sebuah suara. suara. Jadi teman-teman, hasil karya kami sudah kami kirimkan ke dalam perangkat yang tersambung dalam video. Marilah kita saksikan sama-sama. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Zuarwan. Saya seorang pelajar di SMP swasta Minahasa, kelas 8-1. Umur saya 14 tahun. Hobi saya bermain sepak bola. Dan cita-cita saya adalah polisi. Saya tinggal di divisi 5 Aek Kulim. Senang berkenalan dengan kalian semua. Berdasarkan video, data yang kami gunakan sebagai sampel adalah data saya dan menggunakan salah satu AI yang populer yaitu PPTI. Terima kasih. Demikian presentasi kami. Kami akan membuka sesi jawab. Teman-teman kami yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Oh ya, dari kelompok berapa? 4, Miss. Ya, silakan berdiri, sebutkan atau kenalkan dirimu dari kelompok berapa, kemudian sampaikan pertanyaan. Kenalkan, nama saya Devi Santilaria. Saya di kelompok 4. Baik, pertanyaan saya, bagaimanakah perasaan kalian setelah menggunakan PPTI? Apakah sudah memuaskan daripada AI yang lain? Ya, itu sangat betul. Karena PPTI itu bisa mengelola semua apa yang kami dan yang deskripsikan menjadi suara yang bisa didengar oleh semua. Kembali kepada moderator. Kepada teman kami Kelvin, apakah jawaban yang kami berikan sangat luas? Ya, sangat memuaskan. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk Teman-teman, presentasi kami di dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan selamat pagi. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Berdasarkan presentasi dari masing-masing kelompok, jadi Miss buatkan lagi untuk materi kita hari ini adalah sebuah media yang bisa membantu pekerjaan manusia dan membuat pekerjaannya lebih menarik. Sehingga banyak yang tertarik terhadap konten yang kita buat kalau kamu konten kreator. Nah, kemudian refleksi kita untuk hari ini. Jadi, Miss mau tunjuk dulu satu kelompok. Kelompok 4 dulu Miss dulu ya. Kelompok 4 kira-kira kelompok mana kan? Kelompok 1, 2, 3 yang bagus. Kelompok Yang kolaborasinya bagus. kelompok 3, Miss. Ini, Miss. Kelompok 3.
Sekarang dengan adanya AI, hanya dengan ketik teks saja bisa memunculkan atau menciptakan sebuah yang namanya suara. Bahkan gambar video, ya, atau gambar diri yang berupa video. Ya. Dengan adanya AI itu bisa membantu pekerjaan manusia. Ya. Oke, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Nanti kita akan belajar tentang jaringan komputer dan internet. Ada yang mau bertanya? Tidak ada lebih. Ya. Stand up kan kedua, kemudian berdoa. Stand up. Let's pray. Good position with our teacher. Good.